Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Kirana mau menjelaskan soal UTS tipe H. Di sini saya mendapatkan nilai tipe soal dengan sebuah manajemen operasional penginapan hotel bernama OOP Hotel tengah mendesain perwarupa aplikasi referensi kamar. Sistem kasir ini ditargetkan mampu mencatat profil tamu, klasifikasi tipe kamar, serta dihitung tagihan berdasarkan durasi inap. Anda diminta untuk merancang program berbasis OOP dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pertama, ada enkapsulasi, inheritance, polymorphism, abstraction, tambahan, dan ini nanti output yang dihasilkan. Setelah itu, kita lanjut ke programnya. Yang pertama, yaitu saya membuat program CS, kelas CS, dengan console write, nama tamu, dan ID booking, tipe kamar. Nah, itu untuk penjelasan program CS-nya. Nah, di sini saya mulai dari program CS. Kelas ini adalah kelas utama karena memiliki metode static void. Ini adalah titik awal program dijalankan. Setelah itu kita masukkan ke inputan tamu. Ini di bagian ini program meminta user memasukkan nama tamu. Setelah itu inputan booking. Ini nanti memasukkan ID booking, lalu inputan tipe kamar, memasukkan tipe kamarnya apa, dan inputan lama menginap malam. Ini nanti juga memasukkan berapa hari lama kita menginap kamarnya. Setelah itu di bagian validasi input ini ya sini saya menggunakan validasi input. Kenapa? Karena sebelumnya kalau user menginput 2 malam, program langsung error. Jadi saya menggunakan um, int try parse ini biar digunakan untuk mengecek apakah input benar-benar angka atau tidak. Jadi kalau misalkan jadi inputnya hanya diminta 2 saja, angka saja. Kalau kalau bukan angka, nanti keluarnya akan input harus angka, masukkan lagi. Tuh. Setelah itu ada input jenis kamar dan input tanggal check-in-nya. Di sini ada percabangan jenis kamar yaitu suite dan standar. Saya pakai if else karena kalau user memilih suite, maka program membuat objek new kamar suite. Tetapi kalau bukan suite, maka program otomatis membuat kamar standarnya. Kenapa menggunakan tollware? Supaya input user lebih fleksibel aja. Setelah itu kita mengisi propertinya, yaitu reservasi nama tamu, dan di booking, tipe kamarnya juga. Dan menambahkan riwayat reservasi, yaitu jenis, malam, dan tanggalnya. Lalu konsol clear ini untuk membersihkan layar. Ini digunakan untuk membersihkan tampilan supaya output akhir ini terlihat lebih rapi aja. Lalu menampilkan informasi tamu. Saya itu menampilkan billingnya, total hitung per malamnya. Setelah itu looping riwayat reservasi dengan for item
reservasi riwayat. Ini digunakan untuk membaca semua isi list riwayat reservasi. Dengan konsol white-nya ini digunakan untuk menampilkan jenis kamar, malam, dan tanggal check-in-nya. Setelah itu kita masuk ke penjelasan reservasi kamar. Penjelasan reservasi kamar ini adalah public abstract kelas reservasi kamar yang digunakan karena kelas ini hanya dijadikan parent class, jadi kelas ini tidak bisa dibuat objek langsung. Di sini ada encapsulation, private string nama tamu, private string ID booking, dan private string tipe kamar. Ini digunakan agar eh, dibuat akses private karena agar tidak bisa diakses sembarangan dari luar kelas. Dengan propertinya get, return nama tamu, dan set nama tamu. Get ini digunakan untuk mengambil data, setnya juga digunakan untuk mengisi data. Dengan list riwayat digunakan untuk menyimpan sebelum list riwayat ini di sini ada um, properti ID booking juga di set dan get, dan tipe kamar di get dan set. Lalu list riwayatnya digunakan untuk menyimpan banyak data reservasi karena satu tamu bisa saja memiliki lebih dari satu riwayat. Dengan abstract method yaitu public void abstract method yaitu public abstract doubling hitung ini karena nanti isi metode dibuat berbeda. Setelah itu kita masuk ke penjelasan riwayat reservasi. Kelas ini digunakan untuk menyimpan histori reservasi. Kita membuat propertinya, public string, jenis kamar, get set, public integer, lama malam, get set, public daytime, get set. Digunakan. Setelah itu kita pakai konstruktor public riwayat reservasi, string jenis kamar, integer lama malam, data data time, date time, tanggal check-in. Ini nanti otomatis dipanggil saat objek dibuat. Jadi ketika new riwayat reservasi maka konstruktor itu langsung berjalan. Setelah itu kita ke kelas penjelas kamar standar. Kelas ini menjelaskan tentang kamar standar. Ini disebut dengan inheritance. Dengan harga per malamnya yaitu 350.000. Over method public override ini menggunakan over method karena setiap jenis kamar memiliki cara hitungnya yang berbeda. Kalau di kamar standar itu hanya ada harga per malam aja tanpa biaya fasilitas VIP. Jadi kalau misalkan 2 malam, jadi 350 kali 2 yaitu 700 aja. Jangan di kamar suite ini harga per malamnya yaitu 750 biaya plus biaya VIP itu 500.000. Jadi kalau misalkan dihitung itu nanti 2 malam kali 750 itu 1.500.000 ditambah dengan biaya VIP-nya 500.000. Jadi 2 juta. Coba kita run dengan nama tamu seperti yang di soal. Ingat ya, kalau lama menginap itu hanya ditulis 2. Karena nanti kalau kita gak tulis angka, nanti akan error. Masukkan tanggal check-in.
Nah, di sini sudah keluar output yang diminta. Setelah itu, untuk penjelasan kelas diagram reservasi hotelnya, yaitu ini reservasi kamar bersifat abstrak, bukan sifat kayak abstrak yang ini hasilnya dengan atribut nama tamu string, ID booking string, tipe kamar string. Tanda minus ini tandanya yaitu private. Sedangkan tanda plus ini namanya artinya public. Jadi semua bisa melihat nama tamu, tampilan info, dan hitung total bill, tapi tidak bisa melihat nama tamu yang di booking dan tipe kamarnya. Seperti Setelah itu ke kamar standar. Ini yang merupakan turunan dari reservasi kamar. Sama dengan eh, properti harga per malam double dan plus konstruktor ini dipanggil otomatis saat objek dibuat. Lalu dengan hitung double total. Ini relasinya yaitu inheritance. Dan kamar suite sedikit sama dengan kamar standar, tetapi ini ada harga biaya fasilitas gitu. Dan ini juga sama dengan turunan reservasi kamar. Setelah itu ada riwayat reservasi dengan properti jenis kamar string, malam, lama malam, INT, tanggal check-in, string, dan cetak riwayat void. Itu uh, reserv merupakan turunan dari reservasi kamar. Hubungan ini disebut inheritance. In- Inheritance. Ini ditunjukkan dengan garis panah ke sini. Artinya kamar standar mewarisi reservasi kamar. Atributnya yaitu harga per malam double ini di public. Dan konstruktornya ya dipanggil eh, otomatis saat objek dibuat. Untuk metodenya yaitu hitung total building. Selanjutnya kita ke kamar suite. Ini kelas ini juga turunan dari reservasi kamar. Berarti sama-sama menggunakan inheritance. Atributnya yaitu harga per malam dan biaya fasilitas VIP. Hampir sama dengan kamar standar. Setelah itu ada kelas reservasi kamar. Ini digunakan untuk menyimpan histori reservasi. Atributnya yaitu jenis kamar, lama malam, tanggal check-in, dan cetak riwayat. Cetak riwayat ini termasuk metode digunakan untuk menampilkan riwayat reservasinya. Dengan relasi antar kelas di bagian bawah diagram terdapat keterangan relasi di sini. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.